Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kembali saya akan melanjutkan analisis grafik GLBB sehubungan dengan banyak pertanyaan yang masuk setelah video sebelumnya yang membahas tentang analisis grafik GLBB, tentang cara menentukan kapan satu mobil akan mulai menyalip mobil B. Dalam video sebelumnya kedua mobil berbeda jenis geraknya. Satu mobil bergerak lurus beraturan, satu mobil bergerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya pertanyaan yang masuk adalah masih kurang jelas tentang cara menentukan mobil mana yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu. Sedangkan untuk kapan akan mulai menyalip sudah tidak ada pertanyaan, berarti sudah cukup jelas. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian mengikuti video pembelajaran saya. Nah, baiklah, untuk pertanyaan yang banyak masuk ini akan saya coba jelaskan. Jadi dalam soal itu ada dua buah mobil B dan C. Keduanya bergerak lurus dipercepat. Mobil B yang dalam grafik digambarkan dengan warna biru bergerak dengan kecepatan awal 2, kemudian pada detik ke-10 kecepatannya menjadi 5. Data ini sama dengan contoh pada video sebelumnya, sehingga percepatannya sudah dibahas. Percepatannya adalah 5 dikurangi 2 dibagi 10 atau 3/10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya mobil C juga bergerak dipercepat, digambarkan dengan grafik berwarna kuning. Kecepatan awal mobil C adalah 0. Kemudian pada detik ke-10 bisa menyamai kecepatan B, yaitu 5 meter per sekon, sehingga percepatan C bisa dihitung, yaitu 5 dikurangi 0 dibagi 10 sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Nah, jika garis finish terletak 100 meter di depan mereka, kira-kira mobil mana yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu dengan data seperti ditampilkan dalam grafik. Nah, pada dasarnya konsep yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep GLBB. Yang pertama adalah konsep percepatan. Saya mengingatkan sekali lagi, percepatan itu sama dengan selisih kecepatan dibagi selang waktunya. Dan saya kira untuk menentukan percepatan kalian tidak ada masalah karena tidak ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Selanjutnya konsep yang kedua adalah jarak tempuh. Jarak tempuh mobil, kebetulan baik mobil B maupun mobil C bergerak dipercepat, sehingga konsep jarak tempuhnya sama. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan S jarak tempuh, V0 nya adalah kecepatan mula-mula, kemudian A adalah percepatan. Nah, untuk menentukan mobil mana yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu, tentu saja kita harus menentukan waktu tempuh mereka
sampai menuju atau sampai mencapai garis finish. Waktu tempuh yang paling singkat itu nanti menentukan yang paling dulu mencapai garis finish. Jadi permasalahan siapa yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu sebenarnya adalah menentukan waktu tempuhnya. Yang lebih singkat berarti dia yang tiba di garis finish terlebih dahulu. Nah, untuk itu langkah berikutnya adalah kita harus menganalisis masing-masing gerak mobil. Kita mulai dengan menganalisis gerak mobil B yang sebenarnya analisisnya sedikit berbeda dengan video sebelumnya, karena di sini jarak tempuhnya sudah ditentukan, yaitu 100 meter. Nah, 100 meter ini jaraknya sudah ditentukan sama dengan 2T, ya, 2T, karena kecepatan awal mobil B adalah 2 ditambah setengah kali 3/10 T kuadrat. Ingat, percepatan gerak mobil B tadi adalah 3/10. Sehingga kita kerjakan 100 jaraknya sama dengan 2T ditambah 3/20 T kuadrat. Sehingga muncul persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan T menurut konsep matematika, persamaan kuadrat ini bisa ditentukan T-nya dengan beberapa cara. Salah satu diantaranya adalah dengan difaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan persamaan seperti ini, bentuknya itu sedikit susah, sehingga bentuknya harus kita perbaiki supaya bentuknya lebih mudah untuk difaktorkan. Jadi persamaan matematika itu bisa diubah bentuknya tanpa harus mengubah nilainya. Nilainya jangan sampai berubah kalau mengubah. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah usahakan tidak ada pecahan. Di situ ada 3/20. Ya, hilangkan pecahannya. Dengan cara bagaimana? Mengalihkan seluruh suku dengan 20. Maka nanti per 20-nya akan hilang. Artinya 100-nya dikalikan 20, 2T-nya dikalikan 20, 3/20-nya juga dikalikan 20. Maka nanti akan bentuknya akan menjadi persamaan yang lebih sederhana. Nah, misalnya seperti ini. Jadi 3/20 T kuadratnya saya kalikan 20 menjadi 3T kuadrat saja. Lalu 2T-nya juga saya kalikan 20 menjadi 40. Kemudian 100 juga saya kalikan 20 menjadi 2000. Kemudian kita jadikan satu ruas. Ya, 100-nya kita pindah ke ruas 100-nya yang sudah dikalikan 20 tadi menjadi 2000, kita pindah ke ruas, kita jadikan satu ruas supaya mudah difaktorkan. Sehingga diperoleh persamaan 3T kuadrat ditambah 40T dikurangi 2000 sama dengan 0. Nah, persamaan ini dengan persamaan 100 sama dengan 2T plus 3/20T kuadrat itu sebenarnya sama nilainya. Cuma bentuknya berbeda supaya mudah untuk difaktorkan. Setelah bentuknya seperti ini, 3T kuadrat ditambah 40T dikurangi 2000 sama dengan 0, barulah kita faktorkan. Maka kita peroleh 3T ditambah 100 dikalikan T dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini yang sedikit harus keterampilannya bagus adalah matematika. Ini artinya ini sudah bukan konsep fisika, tinggal keterampilan matematika kamu diasah. Jadi
Sekali lagi, tadi mendapatkan sebenarnya konsepnya hanya S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Tetapi ke berikutnya, ke persamaan berikutnya itu matematikanya harus kuat. Mengubah persamaan dan seterusnya, memfaktorkan. Nah, jadi ini adalah hasil pemfaktoran dari persamaan di atasnya. Berikutnya, setelah itu kita bisa menentukan T-nya. T-nya kita ambil yang positif. Ya, T-nya kita ambil yang positif. Yang 3T sama ditambah 100 sama dengan 0 itu T-nya adalah negatif, sehingga tidak kita gunakan. Nah, sampai di sini artinya mobil B untuk mencapai garis finish membutuhkan waktu 20 sekon. Ini untuk mobil B. Dengan cara yang sama, kalian menganalisis gerak mobil C. Perbedaan mobil B dengan mobil C ini hanya terletak pada kecepatan awalnya saja. Nah, jarak tempuhnya juga sama 100 karena sudah ditentukan. Jarak garis finishnya itu 100 meter di depan kalian. Ya, 100 meter sama dengan V0T. Kenapa sama dengan 0 dalam persamaan ini? Karena kecepatan awal C itu 0. 0 dikalikan T ya 0 aja. Ditambah setengah AT kuadrat. A di dalam kurung itu A setengah diperoleh dari 5 dikurangi 0 dibagi 10. 5 dibagi 10 itu setengah. Oke. Selanjutnya kita kerjakan. 100 sama dengan 0-nya tidak pengaruh. Setengah kali setengah itu 1/4 T kuadrat. Sehingga diperoleh pecahannya adalah kita hilangkan, sama seperti tadi, 1/4-nya kita kalikan 4, tetapi 100-nya juga harus kita kalikan 4. Sehingga 400 sama dengan T kuadrat. Sehingga T diperoleh sebenarnya plus minus ya, plus minus akar 400. Akar 400 itu adalah 20 plus minus T-nya kita ambil yang positif. T sama dengan 20 sekon. Nah, artinya apa? Mobil C ini akan mencapai garis finish dalam waktu T 20 sekon. Dari situ jawabannya adalah kedua mobil tiba di garis finish tepat bersamaan, yaitu setelah mereka bergerak 20 sekon. Artinya siapa yang lebih dulu? Sama-sama seri. Pemenangnya adalah B maupun C. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan beberapa teman kalian yang mempermasalahkan tentang, Bu, rumus apa yang digunakan untuk menentukan mobil mana yang tiba di garis finish terlebih dahulu. Sebenarnya konsepnya sama, konsep GLBB. Jadi untuk berikutnya, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa memvariasikan bagaimana jaraknya kalau tidak 100 misalnya, bagaimana kalau finishnya 200, siapa yang akan lebih dahulu, atau memvariasi kalau garis finishnya tidak 100 tetapi hanya 90, siapa yang lebih dulu. Ya, silakan dilatih sama atau tidak. Jadi prinsipnya mencari siapa yang tiba di garis finish terlebih dahulu itu adalah menentukan waktu tempuhnya. Yang waktu tempuhnya paling singkat, dia yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang pertanyaan kalian menentukan mobil mana atau gerak mana yang akan mencapai garis finish terlebih dahulu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.